Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu udah tahu mana yang benar, tapi tetap aja ngulangi kebiasaan yang salah? Kayak udah tahu harus berbuat, tapi nggak gerak-gerak. Tenang, itu bukan salahmu. Ada mekanisme psikologi yang bekerja diam-diam di balik itu semua. Dan hampir semua orang nggak pernah menyadari hal tersebut. Dan hari ini kita akan ngebahas hal yang penting banget dan supaya kamu bisa berhenti nyakitin diri sendiri secara nggak sadar. Nah, di video ini kita bakal bahas 3 mekanisme psikologi yang sering terjadi berulang dalam hidup kita. Dan kalau kamu pahami, kamu bakal lebih ngerti cara kerja pikiranmu sendiri. Nah, tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe video ini dan like video ini supaya saya bisa ngebahas terus dan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru tentang pengembangan diri. Nah, subscribe dan like teman-teman sangat berharga untuk peningkatan channel ini. Nah, lanjut. Nah, yang pertama, kamu hidup di mode autopilot. Menurut penelitian psikologi, 40-50% perilaku kita itu adalah kebiasaan, bukan keputusan sadar. Itu sebabnya kamu sering ngerasa, kok gue ngulang lagi hal bodoh yang sama ya? Karena otak kita itu irit energi sebenarnya. Dia bakal memilih jalur yang udah biasa dia lalui, walaupun jalur itu salah. Misalnya gini deh, kamu scroll HP tiap kali cemas, makan cuma karena bosan, atau membatalkan rencana karena takut salah. Padahal kita tahu itu nggak sehat. Dan bagian paling penting, bahwa kebiasaan yang salah itu nggak butuh niat untuk terjadi. Dia cuma butuh kesempatan dari lu. Ketika lu memberikan kesempatan dan memberikan peluang, maka hal itu akan terjadi. Nah, yang kedua adalah negative bias. Ini adalah mekanisme otak yang bikin kita lebih fokus ke hal negatif daripada hal positif. Karena kita pesimis, tapi karena otak manusia diciptakan untuk bertahan hidup. Makanya, satu komentar buruk bisa ngalahin 100 komentar baik. Satu kegagalan kecil bikin kita lupa semua keberhasilan. Atau satu penolakan bikin kita mikir kita nggak layak. Dan ini terjadi otomatis. Itu sebabnya banyak orang ngerasa dirinya kurang, nggak cukup, atau nggak layak dicinta. Padahal faktanya nggak begitu. Nah, yang ketiga adalah self-sabotage. Nah, ini yang paling banyak merusak hidup kita secara diam-diam. Tapi kita jarang menyadari hal itu. Self-sabotage itu bukan pengen gagal, tapi otakmu menganggap zona nyamannya lebih aman daripada perubahan. Contohnya, menunda hal penting, menjauh dari orang yang sebenarnya peduli, pura-pura nggak peduli, padahal takut kecewa, atau sengaja drama biar nggak kesepian. Semua itu muncul karena otakmu berusaha ngelindungi kamu, tapi dengan cara yang salah. Problem sebenarnya bukan di kamu. Sekarang gini deh, kalau kamu ngerasa sering ngulang kesalahan yang sama, atau susah berubah, atau gampang takut, gampang nyerah, lu harus sadari, itu bukan bukti bahwa kamu lemah. Ini penting. Yang rusak itu bukan kamu. Yang rusak itu sistem psikologis yang kebetulan kebentuk dari kebiasaan, lingkungan, dan pengalaman masa lalu. Dan kalau sistemnya salah, yang kamu butuhkan bukan menyalahkan diri sendiri, tapi memperbaiki sistemnya. Nah, di sini gue juga akan membagikan solusinya. Sekarang juga. Nah, kita mulai dari 3 langkah kecil yang gue bagi ke dalam 3 poin. Yang pertama, sadari pemicunya. Lu coba tanya dong ke diri lu sendiri. Biasanya kapan gue autopilot? Atau kapan gue mulai self-sabotage? Dengan kesadaran-kesadaran seperti itu, kamu bisa mengubah kebiasaan itu menjadi keputusan sadar. Nah, yang kedua, berhenti sejenak. Nah, ambil jeda setiap 5 detik tiap kali mau ulangi pola yang lama. Nah, yang ketiga adalah ganti responnya. Nggak susah, nggak usah langsung sempurna. Cukup
1% lebih baik dari kemarin tiap harinya. Itu merupakan konsep perubahan kecil yang pelan tapi konsisten. Akhirnya, ingat ini, kita semua punya sisi gelap di pikiran yang jalan otomatis. Kita semua pernah salah, kita semua pernah takut, dan itu manusiawi kok. Tapi ketika kamu mulai ngerti cara kerja pikiranmu, kamu bukan lagi korban dari pola lama. Kamu mulai punya kendali. Nah, coba tulis di kolom komentar, pola apa yang paling sering gue ulang tanpa sadar. Siapa tahu jawabanmu bisa membantu teman lain yang juga mengalami hal yang sama. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa jaga diri baik-baik. 1% tiap hari itu cukup untuk membantu diri kamu.